Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. أجعلتم سقاية الحج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. Sidang salat Jumat rahimahullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah bi qaulin alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, termasuk nikmat oleh Allah kita dimudahkan untuk bertemu dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, dimudahkan oleh Allah untuk bertemu dengan hari Jumat sehingga kita bisa menjalankan ibadah sholat Jumat pada siang ini. Mudah-mudahan segala bentuk ketaatan kita, kehadiran kita di masjid ini dicatat oleh Allah sebagai bentuk syukur kita semua. Dan dengan syukur ini Allah menambah nikmatnya pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Sidang salat Jumat rahimahullah, khatib berpesan pada diri pribadi khatib dan pada seluruh jamaah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya bekal yang terbaik bagi seorang hamba di hadapan Allah untuk menghadapi kehidupan kita di dunia ini sampai nanti kehidupan kita di yaumil qiyamah adalah ketakwaan kita. Inilah yang diperintahkan oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, dan berbekallah kalian semua, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin rahimahullah, takwa inilah yang akan menjadi jaminan setiap masalah yang kita hadapi di dunia ini. Allah akan memberikan jalan keluar. Dengan takwa inilah yang akan juga memberikan jaminan segala urusan kita di dunia sampai nanti di yaumil qiyamah yang akan diberikan kemudahan oleh Allah. Karena inilah yang dijanjikan oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Bahkan Allah memberikan janjinya dengan penegasan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan urusan bagi orang yang bertakwa tadi dimudahkan oleh Allah. Maka kaum muslimin rahimahullah, inilah yang harus senantiasa kita tingkatkan dalam diri pribadi kita, yaitu bagaimana sifat takwa itu melekat dalam diri kita dimanapun kita berada. Dan inilah yang juga diperintahkan oleh Baginda Muhammad SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kaum muslimin rahimahullah, salah satu bentuk ketakwaan itu adalah ketaatan kita kepada Allah secara mutlak. Karena dengan ketaatan itulah yang Allah akan memberikan rahmat pada kita. Orang yang bertakwa adalah orang yang taat pada perintah Allah, baik itu perintah menurut kita berat ataupun ringan, kita jalankan secara totalitas sebenarnya dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kaum muslimin rahimahullah, ketaatan inilah yang harus senantiasa kita kuatkan sebenarnya taatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala diperintah oleh Allah dengan perintah yang begitu berat, tapi Nabi Ibrahim mengalahkan hawa nafsunya, menundukkan egonya, dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun perintah itu berat. Maka salah satu bentuk ketakwaan adalah tatkala Allah memberikan rezeki pada kita, alhamdulillah, saudara-saudara kita yang dimudahkan oleh Allah rezekinya, dia bisa menjalankan ibadah haji. Maka haji adalah salah satu bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah secara mutlak.
Maka kaum muslimin rahimahullah, inilah yang diperintahkan oleh Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu menjalankannya. Dan alhamdulillah kaum muslimin rahimahullah, saat inilah puncak ibadah haji dilakukan oleh saudara-saudara kita di Padang Arafah, di Musdalifah, di Mina. Mereka semuanya menanggalkan apapun bentuk kenikmatan duniawi, menanggalkan segala bentuk label-label dunia, maka semuanya memakai pakaian ihram yang sama, selembar kain putih yang tidak berjahit dipakai, baik itu orang yang kaya, baik itu orang yang miskin, baik itu pejabat ataupun rakyat, orang yang pintar ataupun yang bodoh, dia tanggalkan semuanya dan mereka merasa menjadi orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, menjadi hamba yang lemah, tidak ada atribut dunia yang dia pakai, walaupun dari berbeda bangsa, berbeda ras, berbeda suku, semuanya tunduk pada Allah sebagai bentuk ketaatannya. Maka kaum muslimin rahimahullah, ibadah haji adalah salah satu bentuk ketaatan yang diperintahkan oleh Allah. Maka barang siapa yang oleh Allah dipanggil untuk ibadah haji, maka insya Allah dengan haji inilah Allah akan memberikan balasan yang begitu hebat, yaitu mendapatkan surganya. Inilah yang digambarkan oleh baginda Muhammad SAW dalam satu hadis yang Imam Bukhari dan Imam Muslim, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali adalah surga. Karena kaum muslimin rahimahullah, sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah, tatkala dia itu mau taat kepada Allah secara sempurna, dibuktikan dengan taat dan patuh kepada Allah dalam menjalankan syariatnya. Karena saudara-saudara yang kita melakukan ibadah haji saat ini, maka itulah yang akan menjadikan kemuliaan diangkat oleh Allah. Karena ketaatan itulah yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Kaum muslimin rahimahullah, ibadah haji bukan hanya sekedar bentuk ketaatan kepada Allah, tapi ibadah haji adalah bentuk simbol persatuan umat Islam secara global. Umat dari berbagai ras, dari berbagai bahasa, dari berbagai status sosial, dari berbagai bangsa dan negara, mereka semuanya mengenakan pakaian ihram yang sama. Mereka melaksanakan ibadah yang sama, menuju Tuhan yang sama, menuju satu keridhaan yang sama, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka kaum muslimin rahimahullah, semangat persatuan ibadah haji inilah yang harus kita kuatkan di tengah umat Islam. Karena kalau kita lihat dengan persatuan umat Islam inilah yang insya Allah haji ini akan menjadikan kemakrurannya itu lebih di tengah kehidupan kaum muslimin. Tatkala kita tahu bagaimana kondisi umat Islam saat ini terpecah belah menjadi negeri-negeri kecil, terpecah belah oleh kepentingan kelompok tertentu, maka kaum muslimin rahimahullah, seharusnya dari ibadah haji kita bisa mengambil hikmah bahwa persatuan kaum muslimin itu harusnya diwujudkan sebagaimana persatuan mereka pada saat melaksanakan ibadah haji. Tapi kaum muslimin rahimahullah, seharusnya ibadah haji yang menjadi momentum persatuan umat Islam. Tapi kenapa setelah ibadah haji selesai, kadang merasa persatuan di tengah umat Islam itu hilang. Kita lihat setelah pulang ke negerinya masing-masing, menjadikan mereka lupa bahwa mereka adalah umat dan wahidah, umat yang satu. Kenapa kadang lalu sudah kembali ke negara masing-masing, yang dipikirkan adalah negerinya masing-masing, bukan kepentingan kaum muslimin rahimahullah. Harusnya kaum muslimin rahimahullah, ibadah haji harusnya kita jadikan titik tolak untuk mewujudkan solidaritas di antara kaum muslimin. Dan inilah yang dulu ditunjukkan oleh para pendahulu kita. Pada masa-masa sebelum abad 19, haji ini benar-benar menjadi simbol persatuan kaum muslimin dari seluruh dunia. Maka seluruh orang yang akan ibadah haji akan terlihat semangatnya untuk dia itu tumbuh dan mereka merasakan mereka umat yang satu, merasakan bagaimana umat Islam harus keluar dari penjajahan yang dilakukan oleh orang kafir laknatullah alaih. Maka bisa kita tahu kenapa sebenarnya simbol haji di negeri ini di Indonesia itu sampai sekarang kadang turun-turun menjadi sangat penting. Padahal kita tahu dulu haji adalah sarana penjajah Belanda untuk mengontrol orang-orang yang berangkat haji tadi digelari haji dan hajjah. Karena ketakutan mereka, setelah mereka itu berhaji, mereka muncul rasa solidaritas, mereka muncul untuk berani melawan penjajah.
Dan akhirnya itulah yang menjadikan haji menjadi momentum yang sangat penting bagi kaum muslimin untuk mengusir penjajah yang ada di negeri kaum muslimin. Dan inilah yang dulu ditakuti oleh penjajah. Haji menjadi momentum kaum muslimin tatkala umat Islam dijajah, harusnya mereka membela, harusnya dia menjaga kehormatannya. Inilah yang saat ini hilang kaum muslimin rahimahullah. Seharusnya tatkala jutaan kaum muslimin menanggalkan seluruh atribut dunia, mereka harusnya persatuan diwujudkan untuk mewujudkan solidaritas di antara sama muslimin. Maka patut kita harusnya menangis bersama kaum muslimin rahimahullah. Bagaimana jutaan kaum muslim bisa berkumpul begitu dahsyat, begitu hebat, tapi kenapa mereka tidak peduli kepada nasib saudara-saudaranya di Palestina? Kalau seandainya haji kita gunakan sebagai momentum solidaritas kaum muslimin, jutaan kaum muslimin menuntut pembebasan saudara dari Palestina, makanya akan mengguncang dunia, dan ini yang hilang dari ibadah haji. Kaum muslimin rahimahullah. Karena kita tahu bagaimana saudara kita di Palestina dibantai oleh orang Yahudi laknatullah alaih sampai saat ini. Sudah ratusan ribu yang wafat, jutaan kaum muslimin kehilangan tempat tinggal. Tapi momentum ini tidak kita manfaatkan. Padahal kaum muslimin rahimahullah, inilah yang digambarkan oleh baginda Muhammad SAW. Harusnya persatuan kaum muslim itu mewujudkan bahwa kita adalah umat yang satu. Umat yang satu itu harusnya saling kasih mengasihi, saling tolong menolong. Kalau saudara kita bisa kumpul pada saat ini di Armenia, harusnya mereka tidak sadar bagaimana saudara kita di Palestina sulit untuk makan, sulit untuk beribadah. Dan ini yang hilang dari semangat haji saat ini. Padahal kaum muslimin rahmatullah, Rasulullah memerintahkan kepada kita, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idastaka minhu udwatun tada'a lahu sa'irul jasadi fi saharil wa humma. Perumpamaan kaum mukmin adalah dalam hal mengasih sayang, saling mencintai dan saling membantu adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan demam dan merasakan sakit dengan tidak bisa tidur. Kaum muslimin rahimahullah, sayangnya momentum besar seperti haji tidak dimanfaatkan oleh para penguasa di negeri kaum muslimin, tidak dimanfaatkan oleh pemimpin Saudi Arabia untuk menggalang dukungan bagi Palestina. Padahal haji itu dihadiri jutaan umat Islam dari seluruh dunia, dan ini harusnya mewujudkan solidaritas secara nyata bagi saudara-saudara di Palestina. Kaum muslimin rahimahullah, tragisnya ini tidak terjadi. Seolah-olah kita membiarkan saudara kita di Palestina dibantai oleh orang Yahudi laknatullah alaih. Padahal Rasulullah menggambarkan dalam surat Al-Maidah ayat yang 32, terbunuhnya seorang muslim itu ibarat terbunuhnya seluruh umat manusia. Man qatalan nasa faka'anna man qatalan nasa jami'a. Barang siapa membunuh satu nyawa seorang muslim, maka diibaratkan itu membunuh seluruh umat manusia. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang diberikan oleh Imam An-Nasai, kehancuran dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan pembunuhan seorang muslim. Bayangkan kaum muslimin rahimahullah, saudara kita di Palestina dibantai oleh orang Yahudi laknatullah alaih, tapi kepedulian ini yang hilang dari kaum muslimin. Padahal kita mengaku umat yang satu, kita mengaku kiblatnya satu, tapi solidaritas ini yang hilang dari kita. Kaum muslimin rahimahullah, padahal kita juga melihat Rasulullah SAW telah digambarkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-19. Ibadah yang utama itu adalah jihad fisabilillah, membela saudara kaum muslimin. Dalam surat At-Taubah sebenarnya yang saya bacakan dalam mukadimah khutbah tadi ayat ke-19, Allah memberikan penegasan. Apakah kalian menganggap upaya memberikan makan dan minum orang yang berhaji serta membangun Masjidil Haram sama derajatnya seperti orang yang mengimani Allah, mengimani hari akhir, serta berjihad di jalan Allah? Tidak sama di sisi Allah. Allah memberikan hidayah pada kaum yang zalim. Maka kaum muslimin rahimahullah, dalam surat At-Taubah ayat yang 19 itu sampai digambarkan orang yang membangun Masjidil Haram, orang yang melayani jamaah haji, memberikan makan dan minum, itu kalau dibandingkan orang yang berjihad fisabilillah, itu lebih utama orang yang berjihad fisabilillah. Maka seharusnya kaum muslimin rahimahullah,
persatuan kaum muslimin yang terwujud dalam momentum ibadah haji itu harusnya diwujudkan dalam solidaritas untuk membela saudara muslim dimanapun yang teraniaya, wabil khusus yang ada di Palestina, yang itu jelas tanah Palestina adalah milik seluruh kaum muslimin. Tanah Palestina adalah di situ ada Masjid Aqsa menjadi kiblat pertama, maka seharusnya ibadah momentum persatuan umat ini kita wujudkan dengan membela saudara-saudara kita yang terzalimi, wabil khusus di Palestina. Baik kaum muslimin rahimahullah, alangkah indahnya apabila persatuan pada saat jamaah haji ini bisa terwujud secara nyata dalam kehidupan kita. Kita hilangkan sekat apapun dan kita membantu saudara kita yang terzalimi. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimahullah, ibadah haji tahun ini bisa membangkitkan kita semua untuk saling peduli pada nasib sesama muslim, wabil khusus tatkala saudara kita dijajah oleh Israel laknatullah alaih sampai hari ini, maka seharusnya kita harus membela dengan mewujudkan saudara kepada mereka. Mudah-mudahan pada semua kaum muslimin rahimahullah, walaupun kita pada saat ini mungkin belum bisa berangkat haji, tapi kita yakinlah wujudkanlah persatuan kaum muslimin dengan mewujudkan solidaritas di antara kaum muslimin. Insya Allah inilah yang Allah mengangkat derajat kita, menjadikan kita ummatan wahidan, ummatan yang satu, umat yang nanti akan dimuliakan oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashghilil talibin bi talimin wa akhrisna min bainihim salimin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من قتل المسلمين ودمر أعداء الدين وإلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم سلمنا والمسلمون، اللهم سلم إخواننا في فلسطين، اللهم سلم إخواننا في غزة، اللهم سلم إخواننا في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين وأهلك الكفارة والمشركين وأهلك يهودي وأعوانهم اللهم انصر مجاهدينا في غزة، اللهم انصر مجاهدينا في فلسطين، اللهم انصر مجاهدينا في كل مكان. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزلازل ومن والفتنة ومن ما ظهر منها وما بطن عند الذين خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر.